Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan video tentang benua Asia untuk ujian praktek IPS. Kami beranggotakan saya Fauzi Ramadan dan Muhammad Rizky, kelompok 1 dari kelas 9C. Sebelum kita lanjut ke materi pembahasan tentang benua Asia, mari kita lihat beberapa sinematik dari pemandangan di benua Asia. L'âme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, apparaît, il n'attend rien. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle. Souvent il n'est pas fou, il aime c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, une rose à la main. Non, plus rien ne le retient. Secara Asia dibagi menjadi 4, yaitu masa peradaban kuno, peradaban Mesopotamia, lembah Indus, Tiongkok, lalu masa kerajaan Persia, Maurya, Mongol, dan Mughal. Lalu pada abad ke-20 terjadi perang dunia dan perang dingin. Lalu era modern, di mana terjadinya kebangkitan ekonomi pada era modern. Letak astronomis dan geografis. Secara astronomis, benua Asia terletak antara 36 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Secara geografis, benua Asia berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, sementara Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, dan benua Eropa serta pegunungan Ural di barat. Benua Asia juga dikelilingi beberapa samudra yang besar, yang menyebabkan banyaknya negara di Asia yang memiliki garis pantai yang sangat panjang. Karakteristik spesifik benua Asia: 1. Merupakan benua terluas, yaitu memiliki wilayah 44 juta kilometer persegi atau setengah luas daratan dunia, atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur, dari Indonesia di selatan sampai Rusia di utara, mendekati kutub utara, dengan titik rendah di permukaan bumi yaitu Laut Mati. 3. Memiliki gurun terluas di Asia, yaitu Gurun Gobi. Karakteristik spesifik benua Asia: Rusia bagian utara, wilayah Rusia timur, dataran rendah Siberia, tepi pantai, dan plato Siberia. Dari bibir pantai ke arah darat tertutup oleh es abadi. Vegetasi berupa tundra atau padang semak dan taiga atau hutan konifer subarktik. Sangat dingin di musim dingin dan sejuk di musim panas. Merupakan transisi dengan daerah yang tertutup es abadi. Something, fuck that you're up to something scandalous. Taste my bitter heart, you know it makes you blush. But something isn't right. This happiness and the attention you don't listen. You've been giving, you've been spending out your time. Karakteristik spesifik benua Asia pegunungan Himalaya, plato dan dataran pantai. Di Himalaya tertutup salju abadi. Wilayah lain beri kemang sepanjang tahun dan curah hujan tinggi, membentang hutan tropis di bagian barat daya. Di kawasan timur tengah banyak dijumpai gurun seperti di Irak, Iran, dan Arab Saudi.
Karakteristik spesifik benua Asia. Asia bagian tengah memiliki suhu yang dingin di musim dingin dan panas di musim panas dengan sedikit curah hujan, kecuali di bagian timur. Barat yang dekat dengan Samudra Pasifik. Semakin ke barat semakin kering, bahkan ditemukan gurun kopi 1,3 juta kilometer persegi dengan gurun Taklamakan 420 km. Kita lihat video tentang gurun dia. Karakteristik spesifik benua Asia. Di Asia Barat didominasi oleh gurun dan pegunungan memiliki sumber daya air yang terbatas. Bagian besar wilayahnya memiliki iklim kering dan gurun, memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak bumi, terletak di persimpangan antara Asia, Afrika, dan Eropa. Karakteristik spesifik Asia Tenggara terdiri dari daratan berbentuk semenanjung dan gugusan kepulauan karena keragaman hayati yang memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi, terdiri dari daratan utama dan kepulauan. Tentang alam Asia. Satu pegunungan Himalaya berdasarkan luas permukaan terletak di antara Asia dan Eropa. Pegunungan tertinggi di dunia dan puncak tertinggi Gunung Everest membentang sepanjang lebih dari 2.400 km, memisahkan dataran India dan dataran tinggi Tibet. Pegunungan Ural membentuk batasan antara benua Asia dan Eropa, memanjang dari utara ke selatan sepanjang sekitar 2.500 km. Pegunungan lainnya, Pegunungan Kaukasus, Pegunungan Hindu-Kush, Pegunungan Kundun, dan Pegunungan Tian Shan. Dua dataran rendah di Siberia Barat, salah satu dataran rendah terbesar di dunia, terletak di bagian utara Asia, dialiri oleh sungai-sungai besar seperti Sungai Ob, Sungai Yenisei, dan Sungai Lens. Dataran rendah Mesopotamia terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat, dikenal dengan tempat lahir peradaban. Dataran rendah Indo-Gangetik. 3. Gurun kopi. Gurun pasir terbesar di Asia terletak di Mongolia dan Tiongkok, memiliki iklim yang sangat kering dan ekstrim. Gurun Arab terletak di semenanjung Arab, Gurun Taklamakan. Sungai Yangtze, sungai terpanjang di Asia, mengalir melalui Tiongkok. Sungai Mekong mengalir melalui beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Vietnam, Kamboja, Laos, dan Thailand. Sungai Gangga, Sungai Tigris, dan Efrat. 5. Danau Baikal. Danau terdalam di dunia, terletak di Siberia, Rusia. Laut Kaspia, danau terbesar di dunia. Laut Mati. 6. Kepulauan Indonesia, Jepang, Filipina. 7. Semenanjung Arab, semenanjung India, semenanjung Korea, semenanjung Indochina. Iklim kutub ditemukan di wilayah utara Asia seperti Siberia. Ciri-cirinya dalam musim dinginnya sangat panjang dan dingin, serta musim panas yang singkat dan sejuk. Curah hujan rendah dan seringkali dalam salju. Iklim kontinental ditemukan di wilayah pedalaman Asia seperti Asia Tengah dan sebagian Siberia, memiliki perbedaan suhu yang besar antara musim panas dan musim dingin. Curah hujan bervariasi tetapi umumnya rendah. Iklim tropis ditemukan di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Ciri-cirinya adalah suhu hangat sepanjang tahun, curah hujan tinggi, dan kelembapan yang tinggi, dipengaruhi oleh angin muson yang membawa musim hujan dan musim kemarau. Iklim subtropis ditemukan di sebagian besar Asia Timur seperti Cina bagian selatan, Korea Selatan, dan Jepang. Memiliki 4 musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Suhu bervariasi tergantung musimnya. Penduduk 60% penduduk dunia tinggal di Asia. Etnik Mongoloid di Asia Timur dan daratan Asia Tenggara. Ras Melayu Polinesia di Asia Tenggara Kepulauan. Ras Kaukasoid di Asia Selatan Barat dan mayoritas di Asia Tengah. Di India bagian selatan dihuni suku Dravidia yang berkulit tetap. Di dataran Siberia dihuni ras Kaukasoid asal Eropa.
asal-usul beragamnya agama di Asia. Asia merupakan tempat turunnya agama besar di dunia seperti Islam, Nasrani, Yahudi di Asia Barat, Timur Tengah, Hindu dan Buddha, India. Banyak agama berasal dari Asia karena Asia adalah pusat keperadaban kingdom dengan beragam budaya dan filsafat. Kondisi geografis dan iklim yang beragam mendorong pencarian makna hidup. Jalur perdagangan dan migrasi memfasilitasi penyebaran agama. Munculnya tokoh-tokoh spiritual besar. Singkatnya, Asia adalah tempat subur bagi kelahiran dan penyebaran agama. Hasil bumi di Asia. Komoditas pertanian utama Asia adalah padi. Padi adalah komoditas pertanian utama di Asia karena makanan pokok sebagian besar penduduk Asia. Kondisi iklim dan geografis yang cukup untuk tumbuhan padi. Tradisi dan budaya padi yang telah berlangsung lama. Peran penting dalam ekonomi negara-negara Asia. Utama pangan di India, Timah, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Dan minyak bumi Timur Tengah. I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me.